Nak, nanti bapak mau undang Josephine ke rumah ya. Kayaknya mereka datang pas makan siang. Mereka? Bukan Josephine aja, Pak? Ya enggak nak, pasti dengan Tante Rizka. Kan bapak juga mau ketemu sama adik bapak. Pak, kenapa kok tiap Natal mereka kesini sih? Masa mereka nggak ngerayain Natal di rumah? Ya kayak kita gini, sama keluarga inti aja gitu. Ya nggak apa-apa, toh rame-rame biar lebih seru Natalnya. Ani tahu kan ceritanya Josephine yang papanya pergi dari rumah. Nah, daripada dia sedih, Natalnya sepi, ya udah bapak ajak ke sini aja sekalian. Pergi kemana, Pak? Papanya Josephine? Itu yang bapak juga kurang tahu nak cerita lengkapnya. Tante Rizka belum banyak cerita. Yang pasti suatu hari dia nggak pulang lagi ke rumah. Ih, jahat banget. Ani nggak suka om itu. Terus Josephine gimana, Pak? Pasti marah kan? Ani aja marah banget dengernya. Kalau bapak kayak gitu, Ani pasti marah dan sedih banget. Kalau dari ceritanya Tante Rizka, Josephine tuh nggak marah, tapi sedih nak. Jadi jarang ngomong. Ya, mungkin dia kangen sama papanya dan merasa kehilangan sekali. Tapi puji Tuhan nak, kata Tante Rizka sekarang sudah mulai senyum dan ceria lagi tak ya? Kok bisa ya, Pak? Josephine baik banget, sabar banget. Gini deh, bapak ceritain tentang Daud ya, supaya kalian bisa lebih mengerti hati Josephine. Salam adik-adik terkasih. Bertemu lagi dalam Jumat Ceria. Pada episode kali ini kita masih mendengarkan cerita seputar tentang Daud. Adik-adik, Israel adalah kerajaan bersatu di bawah pemerintahan Daud. Israel sekarang memiliki pemerintahan pusat dan ibu kota Yerusalem. Kemah suci yang berisi tabut perjanjian sekarang berada di Yerusalem, dan kota ini sekarang menjadi pusat ibadah bagi bangsa itu. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud atas musuh-musuhnya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Bangsa Filistin yang tinggal di bagian barat Israel adalah tetangga yang paling banyak menyulitkan Israel selama berabad-abad. Namun, di bawah kepemimpinan Daud, bangsa Filistin berhasil ditundukkan bangsa Moab, juga berhasil ditaklukkan oleh Daud. Dengan strategi tak semua orang Moab dibinasakan, berikutnya Daud mengalahkan Hadad Ezer, Raja Soba, sekaligus menundukkan orang Aram yang bermaksud membantu Hadad Ezer. Belum lagi orang Edom yang tewas hingga 18.000 orang. Orang Malek pun ikut dikalahkan. Namun tak semua tetangga Israel bersikap memusuhi. Ada juga Tou, Raja Hamat, yang menjalin perdamaian dengan Daud. Daud pun memperlakukan bangsa Hamat dengan baik. Daud mendapatkan upeti dari mereka, namun semua upeti dan hasil rampasan perang dipersembahkan Daud kepada Tuhan, karena ia tahu bahwa sesungguhnya semua itu adalah milik Allah. Adik-adik, beberapa tahun telah berlalu sejak Daud menjadi raja. Daud masih merindukan sahabatnya Yonatan. Yonatan telah tewas dalam pertempuran dengan ayahnya Saul. Daud tidak pernah melupakan perjanjiannya dengan Yonatan, meskipun Daud sangat menderita karena amarah Saul yang cemburu. Daud tidak membalas dendam terhadap keluarga Saul. Daud memanggil Ziba yang tadinya adalah hamba Saul dan menanyakan apakah ada di antara keturunan Saul yang masih hidup. Daud diberitahu bahwa Mephiboset, putra Yonatan yang lumpuh, masih hidup dan tinggal di dekat Yerusalem. Mephiboset mengalami kelumpuhan kaki sejak berumur 5 tahun akibat jatuh dari gendongan pengasuhnya. Daud segera memerintahkan hamba-hambanya untuk membawa Mephiboset ke istana. Ketika Mephiboset tiba, ia sangat gugup karena ia tidak yakin dengan niat raja. Ternyata Mephiboset salah. Daud benar-benar berniat untuk memperhatikan keturunan dari Raja Saul, dan tentu saja Daud sangat gembira karena dapat menolong putra sahabatnya Yonatan dan Amat. Menyayangi Mephiboset yang kini telah dewasa, Daud memberikan Mephiboset semua tanah yang dulunya milik Saul.
Ini memastikan bahwa Mephiboset dan keturunannya akan selalu tercukupi kebutuhannya. Ziba, ke-15 putranya dan 20 hambanya dipercayakan untuk mengerjakan tugas mengolah tanah Mephiboset. Selain itu, Daud memberikan penghormatan yang luar biasa kepada Mephiboset. Ia harus makan di meja Raja Daud. Tindakan ini melambangkan kepada bangsa itu bahwa Daud telah menerima cucu Saul, seolah-olah Mephiboset adalah anggota keluarganya sendiri. Adik-adik cerita kakak lanjutkan dengan membeberkan beberapa cerita tentang pemerintahan Raja Daud. Karena Nahas Raja Amon merupakan suku Daud, beliau meninggal dan digantikan oleh putranya Hanun. Daud mengirim utusan untuk menghibur Hanun. Hanun dihasut oleh penasihatnya, meyakinkannya bahwa utusan itu adalah mata-mata. Maka para utusan itu dipermalukan dengan dipotong separuh jenggot dan separuh pakaian mereka, lalu menyuruh mereka pulang. Daud tersinggung sehingga ia mengerahkan tentaranya untuk melawan orang Amon. Orang Amon menyewa 33.000 orang, banyaknya diantaranya orang Syria, untuk melawan orang Israel. Yoab dan saudaranya memimpin tentara Israel melawan musuh-musuh mereka, dan Tuhan memberi mereka kemenangan. Orang Syria dan orang Amon melarikan diri dan orang Israel pulang ke rumah. Di lain cerita lagi, orang Aram menyusun kembali pasukannya di bawah pimpinan Hadadezer dan panglimanya Shobak. Daud bertemu mereka untuk bertempur di suatu tempat bernama Helam. Sekali lagi orang Israel mengalahkan orang Syria, membunuh 700 orang kereta perang dan 40.000 prajurit berkuda. Shobak terluka parah selama pertempuran itu. Pasukan Hadadezer dipaksa menyerah dan menjadi budak orang Israel. Adik-adik, Raja Daud memang jauh dari kata sempurna, tetapi ia adalah sosok yang diinginkan Tuhan. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. 1. Daud selalu mengutamakan dan menyenangkan hati Tuhan. 2. Daud tidak memiliki sifat mendam, tetapi memiliki hati yang baik dan rendah hati, maupun menerima dan mengasihi Mephiboset. 3. Oh ya, Tuhan memberkati Daud dengan kemenangan-kemenangan, namun tak sedikit pun Daud sombong. Dia selalu yakin bahwa semua karena Tuhan menolongnya. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, bertemu di Pengetahuan. Episode kali ini kita akan melihat beberapa tempat. Apa aja? Ayo, mulai ya. Tempat pertama adalah Moab. Moab, nama sebuah kerajaan yang terletak di sebelah timur Laut Mati. Di zaman ini, Moab berada di wilayah Yordania. Tempat kedua, Damsyik. Dalam Alkitab disebut sebagai ibu kota orang Aram. Damsyik yang pada saat ini disebut dengan Damaskus, yang adalah kota kuno dan merupakan ibu kota dari Suriah saat ini. Tempat ketiga, Lembah Asin. Dalam Alkitab berada di daerah Sodom. Lembah Asin atau Laut Asin adalah perairan terendah di dunia dengan kadar garam yang 5 kali lebih besar dari air laut biasa. Lembah Asin saat ini berada di lembah celah Yordan, di perbatasan Israel, Palestina, dan Yordania. Dan tempat yang keempat, yang terakhir, negeri Maakah. Dalam Alkitab adalah kerajaan Aram kecil yang terletak di sebelah timur laut Danau Galilea. Wilayahnya berada di tanah pusaka setengah dari suku Manasye di sebelah timur Yordan. Itulah 4 tempat yang dibahas pada pengetahuan kali ini.
Ada apa ya di pengetahuan episode berikutnya di tahun 2025? Tunggu saja, ikuti terus Jumat Ceria. Dah. Marah itu boleh kok, wajar. Tapi kalau bisa, maafkan seperti Daud dan Yosefin. Pasti nanti hidup dan hatinya akan lebih damai. Sulit kayaknya ya, Pak. Iya, semoga Ani nggak ketemu sama orang-orang jahat kayak gitu, Pak. Ih, jauh-jauh aja. Ya dicoba dulu lah pelan-pelan. Belajar mendoakan yang menyakiti kalian. Biar nanti Tuhan yang bantu lembutkan hati kalian. Tak ya? Udah. Ayo ke dapur. Mau masakan ibu bikin lapar ini. Aduh. Nanti lagi kita ceritanya ya. Ayo kita serbu masakan ibu.